Hari ini kita semua tahu di Senayan sedang ada proses pembahasan Undang-Undang ASN, dan antara lain di dalamnya juga revisi Undang-Undang ASN ini, Undang-Undang 5 2014 ini juga menyentuh isu soal tenaga honorer ya. Jadi harapannya nanti hasil studi Ombudsman ini juga sedikit banyak berkontribusi bagi perbaikan kebijakan atau masukan kebijakan ke pembahasan itu, karena memang Ombudsman oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 ini Undang-Undang tentang Ombudsman di pasal 8 diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran perbaikan undang-undang dan sebagainya dalam kerangka perbaikan layanan publik tentu saja. Satu, kemudian kedua adalah Bapak Ibu, yang kita akan diskusikan ini tentu bukan tanpa berangkat dari sesuatu yang mendasar gitu ya. Titik berangkatnya adalah kami di Asisten Utama 6, KU 6 yang saya ampu ya, itu membidangi antara lain lah isu kepegawaian, isu ASN, apakah PNS atau P3K. Dan dari laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman itu cukup banyak yang terkait dengan tenaga honorer. Jadi ini titik tolaknya. Cukup banyak laporan masyarakat terkait honorer. Karena cukup banyak, maka kemudian pimpinan Ombudsman menilai dan memutuskan perlu dilakukan suatu kajian sistemik. Jadi kalau laporan masyarakat itu kasus demi kasus kita tangani, kita periksa dan kita selesaikan, tentu kasusnya selesai, kira-kira seperti itu. Tetapi akar masalahnya, problem sistemiknya, itu tentu tidak bisa kita sentuh hanya dengan penanganan laporan masyarakat, karena memang orientasi penanganan laporan masyarakat itulah selesainya masalah di suatu kasus yang dilaporkan. Nah, akar masalahnya ini perlu kita lihat lebih dalam, dan apa yang kemudian perlu ditata dan diperbaiki. Itulah kajian sistemik. Jadi kajian sistemik ini itu berbasis pada pengaduan atau laporan masyarakat yang berulang-ulang, dan kemudian kita cari tipologi masalahnya, akar masalahnya, dan kemudian dilakukan suatu kajian. Dan hari ini teman-teman, Mbak Ani, Mas Alvan, demikian juga para asisten di KU 6 atau tim 6 akan bersama-sama mendiskusikan hasil kajian itu, yang tentu kami akan sampaikan adalah PowerPoint singkatnya, sementara laporan lengkapnya tidak bisa kita sebarkan dulu sebelum nanti akan diserahkan ke berbagai pihak yang kita anggap memang relevan dan penting untuk merespon dan menindaklanjuti hasil kajian ini. Jadi ini bukan diskusi tanpa suatu hasil atau suatu kajian yang solid gitu ya. Nah, tema atau kerangka besar dari diskusi atau kajian kita ini adalah Bapak Ibu, kita semua tahu Ombudsman ini berkewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tetapi kemudian kita sadari bahwa pelayanan publik itu kalau secara teknis dia ada di hilir, kira-kira itu. Proses dan produknya itu sudah di ujung. Tanpa kita mengetahui, tanpa kita memeriksa lebih detail seperti apa kondisi di hulunya, yaitu adalah dapur birokrasinya, maka kita akan sulit memastikan kualitas produk hilirnya dalam bentuk layanan publik itu bisa lebih terjamin gitu ya. Jadi ini sebenarnya cara Ombudsman, khususnya tim 6, untuk tidak saja melihat hilir atau produk layanan publiknya, tapi juga melihat dapurnya, melihat bagaimana suatu proses pelayanan publik itu diracik, dimasak kira-kira seperti itu, yang itu ada di dapur. Dan ternyata Bapak Ibu, dapur kita itu dari sisi SDM aparatur, ini tidak saja ada problem terkait dengan kapasitas menyangkut sisi kualitas, tapi juga ini terkait dengan jumlah atau kuantitas ASN kita. Karena ASN kita terbatas gitu ya, meskipun juga kita bisa berdebat soal ini ya. Ada yang mengatakan kita nggak terbatas, nggak berkekurangan dalam soal jumlah ASN. Kita bahkan berkelebihan dalam soal jumlah ASN, tapi kita berkekurangan dalam soal kualitas. Tapi oke lah, di beberapa instansi faktanya kita masih berkekurangan dalam soal jumlah. Karena jumlahnya terbatas, maka kemudian cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merekrut tenaga honorer.
macam-macam istilahnya ya. Ada yang disebut tenaga kontrak, ada yang disebut tenaga paruh waktu, macam-macam. Intinya adalah secara generik istilah yang kita pakai adalah tenaga honorer. Inilah sumber daya manusia yang mengisi ruang-ruang kosong di instansi pemerintahan, dari pekerjaan yang paling basic ya, pekerjaan yang paling kecil ya, itu apakah office boy, apakah tenaga keamanan, pramubakti dan sebagainya. Kemudian masuk ke yang lebih mendasar, tenaga-tenaga administrasi, bahkan tenaga substansi, isinya adalah honorer. Dari satu sisi fakta menunjukkan bahwa kita menggunakan tenaga honorer, dan juga mungkin fakta menunjukkan kita butuh tenaga honorer, karena nggak mungkin juga, realistis saja, nggak mungkin juga semua posisi di pemerintahan itu diisi oleh ASN, diisi oleh PNS atau P3K. Ada posisi tertentu yang memang karena keterbatasan anggaran, pemerintah kemudian merekrut dan mengisinya dengan tenaga honorer. Itu fakta. Faktanya kita gunakan, faktanya juga kita butuh. Tapi fakta sisi lain, Bapak Ibu sekalian, dan inilah fokus Ombudsman, fakta di sisi lain, kebijakan dan tata kelola terhadap tenaga honorer itu juga jadi masalah. Yang dalam bahasa Ombudsman, nanti akan disampaikan oleh Mbak Ani, terjadi cukup banyak maladministrasi. Bahkan kalau nanti dilihat lapisan-lapisannya, ada maladministrasi berlapis-lapis pada sejumlah tingkatan yang menjadi dimensi yang diukur oleh Ombudsman. Misalnya kalau nanti kita akan lihat ada 5 rantai proses ya, kalau kita bicara dari sisi proses, rantai proses yang kita lihat. 1, sejak honorer itu ditetapkan statusnya. Statusnya ini bervariasi, bahkan juga tidak pasti, kira-kira seperti itu. Itu di titik awal itu sudah kelihatan maladministrasinya. Bentuknya apa nanti disampaikan Mbak Ani. Karena maladministrasi itu suatu istilah generik, di bawah maladministrasi cukup banyak bentuk atau wujud-wujud dari maladministrasi. Status sudah ada maladministrasi. Kemudian kedua adalah perencanaan dan pengadaan atau rekrutmen honorer, juga nanti akan disampaikan. Ada juga maladministrasi yang terjadi. Kemudian setelah diadakan atau direkrut, dia bekerja, kita lihat di dalamnya kondisi kerja internalnya, kondisi birokrasinya, termasuk kondisi dari yang bersangkutan. Di sini isunya soal kesejahteraan, itu yang sangat krusial, jaminan sosial, dan juga mungkin perlakuan atas tenaga honorer. Yang ibaratnya ada yang mengatakan bahwa honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil, untuk kita menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Kita bukan saja gitu ya. Jadi ini kondisi internalnya. Nah kemudian masih kondisi internal itu tidak saja isu kesejahteraan dan perlakuan adil atau proporsionalitas atas kerja dibandingkan gaji tadi, juga terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya. Kita butuh SDM yang handal, tapi pemerintah, instansi pusat maupun daerah nyaris nggak punya yang namanya desain tentang pengembangan kompetensi dari tenaga honorer. Jadi seolah-olah tenaganya dipakai, tenaganya digunakan, tapi nggak dikembangkan kapasitasnya gitu. Ya ada 1-2 kegiatan tentu terkait pengembangan kapasitas atau kompetensi, tapi itu tidak terencana dan tidak sistematis, yang itu sifatnya memang sangat situasional gitu ya. Terkait situasi yang ada, kalau ada pelatihan ya dikirim, atau ada seminar yang tidak bisa dihadiri oleh ASN, maka honorer lah kemudian akan menggantikan. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Dan kemudian setelah pengembangan kompetensi, di ujung itu terkait dengan status pasca kerja gitu ya. Jaminan pasca kerjanya gitu. Ini juga terkait isu kesejahteraan, isu jaminan sosial terutama JHT ya, jaminan hari tua dan sebagainya.
Ya, semua ini rantai prosesnya kita potret Bapak Ibu, dan secara umum bisa dikatakan maladministrasi berlapis-lapis pada setiap titik rantai proses itu terjadi. Dan atas semua itu kemudian Ombudsman coba memberikan kerangka, bukan solusi ya, tetapi ini lebih pada kerangka penyelesaian yang kita coba buka, gelar di atas meja opsi-opsi yang ada. Opsi itu ada 4 yang nanti akan disampaikan gitu secara detail ya. Apakah opsi A0-nya itu adalah opsi do nothing. Do nothing itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tetapi apa yang terjadi hari ini, yang dilakukan hari ini ya terus saja begitu ya, berproses seperti sebagaimana adanya gitu ya, tanpa ada perubahan-perubahan yang mendasar. Jadi business as usual, kira-kira seperti itu, do nothing. Opsi kedua yang juga coba ditawarkan dalam kerangka diskusi, ya ini diskusi, adalah mengalihkan honorer ini menjadi ASN. Itu berarti ranahnya adalah ranah Undang-Undang 5/2014. Opsi ketiga adalah memperlakukan honorer ini selayaknya karyawan. Kenapa diarah ke isu selayaknya karyawan? Itu demi terutama isu soal kesejahteraannya gitu. Karena hari ini nggak jelas ini, honorer tidak mengikuti kerangka undang-undang ASN, tapi juga bukan bagian dari ranah seperti karyawan atau pekerja di undang-undang ketenagakerjaan. Nah, coba nanti kita akan lihat opsi-opsi seperti ini ya, disampaikan, dan kemudian opsi pengalian bertahap dan sebagainya. Nah, ini coba Ombudsman angkat untuk kemudian silakan nanti Bapak Ibu menyampaikan pandangannya. Tentu Ombudsman sudah ada preferensi ya, semacam opsi terpilih gitu, yang ini menjadi dasar bagi upaya advokasi kami dalam kerangka memberikan masukan perbaikan kebijakan ke depan gitu. Intinya Bapak Ibu sekalian, semangat dari Ombudsman adalah semangat bagaimana melihat secara realistis ya, antara satu sisi kita memang butuh honorer, dan faktanya itu kita masih sulit untuk mengisi semua instansi pemerintahan pada posisi tertentu dengan mengandalkan ASN saja gitu. Tapi sisi lain bagaimana honorer yang berkepastian dan berkesejahteraan ini juga harus diperjuangkan. Ini isunya adalah isu kebijakan dan isu tata kelola. Nah, ke arah sanalah kemudian kajian ini akan diarahkan upaya advokasinya gitu. Itu yang menjadi kerangka besar pengantar saya untuk nanti lebih detail dan lebih jauh nanti Mbak Ani dan Mas Alvan ya, Mas Alvan meskipun moderator nanti juga akan ikut dalam mendiskusikan, maupun teman-teman lain ya. Ada Mbak Lisa sebagai kepala KU6, kemudian di sini juga ada Mas Obirin, ada teman-teman lain, Ikhwan, Ihsan, Riris, Dewi, dan semua ya, Robi dan sebagainya. Untuk saya berharap nanti ikut dalam mendiskusikan isu-isu yang memang perlu semua para asisten untuk terlibat ya, terutama karena pengambilan data dilakukan oleh teman-teman ini, dan juga teman-teman di kantor perwakilan. Sekaligus ucapan terima kasih kepada teman-teman di kantor perwakilan, apakah kantor perwakilan Ombudsman di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, maupun Papua Barat. Karena ini lokasi-lokasi pengambilan data yang ada di instansi pemerintahan daerah, selain tentu 4 atau 5 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat yang juga menjadi lokus dan tempat pengambilan data atau informasi untuk kajian ini. Saya kira itu Mima yang menjadi pengantar begitu. Saya nggak tahu, saya perlu buka atau langsung diskusi ya Mima ya. Baik, mohon izin Pak Robert, mungkin bisa dibuka dulu Pak untuk kegiatan ini. Oke, biar semua lega gitu biar ya. Resmi gitu Pak. Resmi ya. Oke, terima kasih Mima. Bapak Ibu semua, atas seizin kita semua, dan dengan memohon rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, maka acara diskusi publik KU6 Ombudsman Republik Indonesia secara resmi saya buka. Mohon izin, saya Ani akan menyampaikan paparan tentang kajian sistemik kebijakan dan tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
bagaimana telah disampaikan oleh Pak Robert di awal tadi, bahwa latar belakang kami keasistenan utama mengambil kajian tentang tenaga honorer di latar belakangi dengan selama 5 tahun terakhir ini Ombudsman Republik Indonesia telah menerima beberapa laporan masyarakat yang sebagian tentang tenaga honorer. Tunjukin Mas Adi. F5. Lihat. Bapak Ibu sekalian, latar belakang kajian utama 6 mengambil tema tenaga honorer dari beberapa laporan masyarakat dalam 5 tahun terakhir yang diterima oleh Ombudsman, di mana Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama tentang kualitas pelayanan publik itu sendiri dan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk kualitas pelayanan publik yaitu yang dimana kita ketahui bersama bahwa sebagian besar pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah, di mana kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat itu tergantung dari sumber daya manusia yang bertugas pada saat itu, di mana sebagian besar adalah ASN. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa di beberapa instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah bahwa ASN ini dibantu oleh tenaga honorer, di mana tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Robert bahwa mau tidak mau memang tenaga honorer ini pasti diperlukan di beberapa instansi baik di pusat maupun di daerah. Untuk perbaikan, sedangkan kajian yang kami fokuskan atau kami kaji yaitu tentang birokrasi pemerintahan, di mana jumlah ASN yang tidak memadai itu maka diperlukan tambahan tenaga honorer. Kajian yang kami fokuskan yaitu tentang optimalisasi tata kelola tenaga honorer yang meliputi pertama status, kedua tentang perencanaan dan pengadaan dari tenaga honorer itu sendiri, kondisi kerja, pengembangan kompetensi dari tenaga honorer dan pasca kerja dari tenaga honorer tersebut. Kemudian untuk perbaikan atau peningkatan kualitas publik itu akan memunculkan exit strategi terkait sistem kepegawaian tenaga honorer yang akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Definisi 5 komponen operasional tata kelola tenaga honorer yang kami kaji meliputi status. Status ini sebagai dasar untuk menentukan hak dan kewajiban dari tenaga honorer, kemudian dari perencanaan dan pengadaan, merupakan proses pemenuhan kebutuhan, jenis, dan kualifikasi SDM, serta untuk menetapkan standar operasional prosedur atau SOP, kemudian kondisi kerja selama tenaga honorer itu bekerja, merupakan keseluruhan gejala yang terjadi dan dialami oleh tenaga honorer dalam dunia kerja. Kemudian selanjutnya tentang pengembangan kompetensi yang didapat oleh tenaga honorer, salah satu hak bagi tenaga honorer untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. Kemudian selanjutnya pasca kerja, di mana merupakan hak tenaga honorer setelah mencapai batas usia maksimum atau berakhirnya kontrak atau perjanjian kerja. Dari kajian ini kami untuk lokus atau signifikasi kajian kami mengambil beberapa 4 provinsi dan 4 kabupaten kota serta untuk pemerintah daerahnya sendiri. Untuk pemerintah pusatnya kami mengambil 4 kementerian. Untuk keempat kementerian itu meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Ristekdikti, dan untuk pemerintah daerahnya meliputi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Papua Barat. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten kota, kami mengambil data di pemerintah Kota Medan, pemerintah Kota Semarang, pemerintah Kota Surabaya, serta pemerintah Kabupaten Manokwari. Dari signifikasi kajian, tujuan kami yaitu untuk memberikan gambaran situasi tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah.
yang pertama. Untuk yang keduanya, memetakan akar masalah tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, untuk merumuskan solusi berkaitan dengan status, perencanaan dan pengadaan, kondisi kerja, pengembangan, dan pasca kerja dari tenaga honorer itu sendiri. Hasil pengumpulan data di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk di pemerintah pusatnya terkait status, untuk di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, kami menemukan beberapa nomenklatur. Untuk ketiga kementerian itu mereka menggunakan nomenklatur yang sama, yaitu PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Sedangkan untuk di Kementerian Pertanian menggunakan istilah tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian atau THL TP PPP. Dari keempat kementerian ini, untuk ketiga kementerian mereka diangkat berdasarkan SK dari kepala biro masing-masing atau kepala biro umum atau kepala biro kepegawaian. Sedangkan untuk Kementerian Pertanian mereka berdasarkan SK dari menteri. Itu dari status dari pemerintah pusat di kementerian tersebut. Sedangkan untuk perencanaan dan pengadaannya, untuk pemerintah pusat mereka beralasan bahwa mengangkat tenaga honorer ini berdasarkan kebutuhan, karena setiap tahunnya di instansi tersebut mengalami terjadinya ASN yang pensiun atau beban kerja yang bertambah atau beban kerja yang banyak, sehingga mereka merekrut tenaga honorer. Untuk kondisi kerja sendiri, untuk pemerintah pusat mereka mendapatkan upah sesuai dengan UMP mayoritas, sedangkan untuk Kementerian Kesehatan mereka berdasarkan BULD atau BLUT ataupun tenaga kontrak atau PPNPN. Sedangkan mereka mayoritas mendapatkan BPJS Kesehatan dalam kondisi kerjanya di 4 kementerian itu. Dengan untuk pengembangan kompetensi, di sini ada tenaga honorer yang di pemerintah pusat ini mayoritas belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengembangan dirinya. Terjadinya kejomplangan antara ASN dengan tenaga honorer dalam mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kemudian pasca kerja juga mereka di 4 kementerian ini mereka tidak mempunyai jaminan setelah pasca kerja. Setelah mereka selesai pasca kerja, selesai juga lah hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri yang meliputi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Barat, untuk statusnya mereka mempunyai nomenklatur yang berbeda. Ada yang menggunakan tenaga honorer, tenaga kontrak, tenaga honorer daerah. Untuk di Provinsi Jawa Timur mereka menggunakan nama PTTK, pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja. Itu juga berlaku juga di pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, pemerintah kota Semarang, Medan, Surabaya, dan Kabupaten Manokwari. Untuk perencanaannya sendiri atau pengadaannya, untuk pemerintah daerah, mereka juga mempunyai alasan atau sama dengan di pemerintah pusat, dengan alasan terjadinya jumlah ASN yang pensiun setiap tahunnya dan juga adanya bertambahnya beban kerja di masing-masing unit, maka mereka merekrut tenaga honorer. Sedangkan untuk kondisi kerjanya, untuk di daerah ini, pemerintah daerah mereka mayoritas mendapatkan upah di bawah UMR. Ada yang jauh di bawah UMR. Kemudian juga mereka mayoritas tidak mendapatkan BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Untuk pengembangan kompetensi sendiri, untuk tenaga honorer pemerintah daerah, mereka juga sama, mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dibanding dengan ASN di instansi mereka bekerja. Begitu juga dengan pasca kerja, mereka juga tidak mendapatkan jaminan atau selesai masa kontrak mereka bekerja, selesai juga lah hubungan atau tidak ada jaminan kesejahteraan bagi tenaga honorer. Kemudian analisis gambaran atau situasi tipologi honorer di pusat dan di daerah dari pengambilan data ini,
kami menganalisanya untuk status terdapat perbedaan aturan terhadap status tenaga honorer baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Peraturan ini dalam arti mereka mengangkat ada yang berdasarkan SK dari kepala daerah, ada yang dari kepala biro ataupun dari kepala unit masing-masing. Kemudian untuk perencanaan dan pengadaannya sendiri baik di pusat maupun di daerah, perekrutan tenaga honorer tetap dilakukan tanpa standar yang baku dan jelas untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Jadi di sini di suatu instansi, saya misalkan misalnya di suatu instansi di suatu unit dia membutuhkan tenaga honorer, maka di unit itulah mereka bisa merekrut tenaga honorer dengan berdasarkan SK dari kepala unit atau kepala bironya. Kemudian untuk kondisi kerja baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat, mereka tidak ada standar pengupahan bagi tenaga honorer sehingga berbeda-beda di pusat dan di daerah. Dan inilah yang bisa dikatakan bahwa tenaga honorer ini jauh dari kata sejahtera dibanding dari ASN itu sendiri, di mana tadi disampaikan bahwa hampir sebagian besar beban kerja tenaga honorer itu lebih banyak dibanding beban kerja dari ASN. Itu dari hasil kami mengambil data, dari kami hasil wawancara dari tenaga honorer di daerah maupun di pemerintah pusat. Dan di kondisi kerja juga tenaga honorer sebagian besar tidak diberikan jaminan sosial, baik jaminan sosial BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk pengembangan kompetensi, pemerintah dalam hal ini untuk tenaga honorernya baik di pemerintah pusat maupun daerah, mereka tidak mempunyai perencanaan dalam penganggaran pengembangan kompetensi bagi tenaga honorer. Jadi instansi di pemerintah pusat maupun di daerah ini mereka hanya menganggarkan pelatihan atau pengembangan kompetensinya hanya untuk ASN, sedangkan untuk tenaga honorernya mereka tidak menganggarkan. Misalnya bila ada tenaga honorer yang diikut sertakan dalam pelatihan atau pengembangan kompetensi, itu hanya didasarkan apabila tenaga ASN tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut atau sebagai pengganti, atau apabila memang tenaga honorer itu membutuhkan pelatihan khusus, misalnya tenaga honorer pada pemadam kebakaran atau tenaga honorer bidang keamanan, misalnya mereka memang mendapatkan kompetensi, tapi untuk seluruhnya mayoritas tenaga honorer tidak mendapatkan kesempatan atau penganggaran untuk mengembangkan kompetensinya. Untuk pasca kerja sendiri bagi tenaga honorer, mereka tidak mendapatkan jaminan apapun setelah pasca kerja mereka selesai, baik itu bagi tenaga honorer yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun ataupun berpuluh tahun, mereka tetap tidak mendapatkan jaminan. Jadi selesai sudah kontrak kerja, maka selesai juga hubungan mereka antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kesimpulan kami mengambil data dari analisis kajian ini, kami menemukan maladministrasi, beberapa maladministrasi. Yang pertama berstatus adanya maladministrasi tentang penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, dan diskriminasi yang dilakukan oleh penjabat pembuat SK dan pejabat yang membuat perjanjian kerja, di mana kita ketahui bahwa seharusnya yang membuat SK ini seharusnya PPK, tapi namun ada beberapa yang mengangkat tenaga honorer berdasarkan SK dari unit masing-masing atau dari kepala daerah setempat. Kemudian untuk perencanaan dan pengadaannya, kita menemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh instansi dalam pengadaan tenaga honorer yang disebabkan tidak adanya standar norma prosedur dan kriteria dalam merekrut tenaga honorer. Untuk kondisi kerjanya, terjadinya maladministrasi pengabaian kewajiban hukum oleh pemerintah terhadap hak atas pekerjaan serta imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Terjadi kesenjangan antara ASN dengan tenaga honorer dalam kesejahteraannya maupun dalam hal-hal yang lain, khususnya dalam kesejahteraan. Dan kesejahteraan dalam hal ini baik upah maupun jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, kita menemukan maladministrasi berupa tindakan diskriminatif karena pemerintah tidak memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga honorer di instansi.
seharusnya pengembangan kompetensi ini harapannya bisa diberikan hak yang sama baik bagi ASN maupun tenaga honorer di setiap instansi. Kemudian yang kelima, pasca kerja, kita menemukan maladministrasi pemerintah AB terhadap jaminan bagi kelayakan dalam aspek kesejahteraan dan hubungan pasca kerja. Kemudian dari hasil kajian kami ini, Ombudsman menyampaikan sejumlah opsi awal sebagai berikut sebelum Ombudsman menawarkan opsi. Opsi awal kami meliputi yang pertama yaitu mengalihkan tenaga honorer menjadi ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jenis kepegawaian diakui adalah PNS dan P3K, sehingga diharapkannya segera merumuskan kebijakan afirmatif pengalihan secara administratif yang berupa pendataan, pemberkasan, verifikasi, dan validasi tenaga honorer ke ASN, baik melalui secara otomatis khususnya ya, karena ini kan untuk memenuhi amanat Undang-Undang ASN itu sendiri. Kemudian opsi yang selanjutnya, opsi kedua, memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, mengharapkan pemerintah yang terkait untuk merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah khususnya bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 1 tahun dan standar UMR di daerah yang bersangkutan untuk bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Jadi untuk yang bekerja di atas 1 tahun harapannya bisa mendapatkan gaji dengan skala dan struktur upah yang berlaku bila masih dalam waktu 1 tahun kurang 1 tahun, hendaknya minimal mendapatkan UMR setiap bagi tenaga honorer. Itu. Dan lanjutnya untuk yang kedua yaitu pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada tenaga honorer sebagai peserta penerima upah. Harapannya tenaga honorer ini bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Tenaga Kerja dan amanat dari Undang-Undang BPJS itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bila memperlukan tenaga honorer selayaknya karyawan, pemerintah memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja yang berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pesangon. Sedangkan opsi yang ketiga yang ditawarkan oleh Ombudsman yaitu melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Yang pertama, menyusun peraturan presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sampai masa transisi hingga tahun 2023 bagaimana amanat dari PP Pemerintahan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Diharapkannya tahun 2023 status tenaga honorer tidak kita temui lagi dan permasalahan tenaga honorer bisa selesai. Bila memang itu penghapusan tenaga honorer tidak ada lagi di tahun 2023. Kemudian selanjutnya menyusun peraturan presiden untuk melaksanakan pasal 96 ayat 1 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang PPK, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Yang ketiga, memperlakukan pengendalian dan penegakan sanksi fiskal dan administratif pada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang masih mengangkat tenaga honorer. Selanjutnya opsi yang keempat yaitu membiarkan dan melanjutkan saja segala proses biasa sebagaimana adanya saat ini atau kita melakukan do nothing. Dari 4 opsi yang ditawarkan oleh Ombudsman tadi di atas, opsi pilihan Ombudsman yaitu memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan. Ombudsman meminta kepada DPR RI agar merevisi Undang-Undang ASN untuk mengakomodir keberadaan tenaga honorer sebagai salah satu jenis pegawai pemerintah.
Kemudian kepada pemerintah RI, yang pertama agar merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 1 tahun dan standar UMR di daerah yang bersangkutan bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada tenaga honorer sebagai peserta penerima upah atau PPU yang sebagaimana amanat Undang-Undang BPJS. Yang ketiga adalah memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja yang berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pesangon. Berikut tadi telah kami sampaikan paparan. Bila dari Bapak Ibu peserta audien yang ada pertanyaan, silakan disampaikan.